Shalom saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang untuk apa aku hidup di dunia ini, diambil dari buku The Purpose Driven Life. Untuk apa aku dilahirkan dan apakah arti dan tujuan hidupku. Kita masuk ke bagian 17, pelajaran ke-17, yakni menjadi anggota tubuh Kristus. Kita terpanggil untuk menjadi anggota tubuh Kristus, bukan hanya percaya. Dalam kesempurnaan Taman Eden yang tanpa dosa, Tuhan berkata, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kita diciptakan untuk hidup dalam komunitas, dibentuk untuk persekutuan dan untuk keluarga, dan tidak seorang pun yang dapat menggenapi tujuan Tuhan sendirian. Dalam Alkitab, tidak ada orang kudus yang hidup terpencil atau pertapaan rohani yang terisolasi dari orang percaya lainnya dan tidak boleh bersekutu. Alkitab berkata bahwa kita disatukan bersama, dihubungkan bersama, dibangun bersama, anggota bersama, pewaris bersama, dicocokkan bersama, dipersatukan bersama, dan akan diangkat bersama. Kita tidak lagi sendirian. Walaupun hubungan kita dengan Kristus bersifat pribadi, Tuhan tidak pernah memaksudkannya sebagai hal yang pribadi. Dalam keluarga Allah, kita terhubung dengan orang percaya lainnya dan kita akan bersama dalam kekekalan. Alkitab berkata, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Mengikut Kristus termasuk menjadi anggota, bukan hanya percaya. Kita adalah anggota-anggota tubuhnya, gereja. C.S. Lewis mencatat bahwa kata keanggotaan berasal dari istilah Kristen, tetapi dunia telah menghilangkan makna aslinya. Toko-toko memberikan diskon kepada anggota-anggotanya, dan iklan-iklan menggunakan nama-nama anggota sebagai daftar untuk promosi. Dalam gereja, keanggotaan sering diartikan hanya dengan menambahkan nama kita pada suatu daftar tanpa persyaratan atau pengharapan. Bagi Paulus, menjadi anggota gereja berarti menjadi organ vital suatu tubuh yang hidup, yang tidak tergantikan, saling terkait dengan tubuh Kristus. Kita perlu mengembalikan dan mempraktikkan arti alkitabiah dari keanggotaan. Gereja adalah suatu tubuh, bukan bangunan, suatu organisme, bukan organisasi. Agar organ-organ tubuh kita dapat berfungsi, semuanya harus terhubung pada tubuh. Hal yang sama berlaku untuk kita sebagai bagian dari tubuh Kristus. Kita diciptakan untuk peran khusus, tetapi kita akan kehilangan tujuan kedua dalam hidup ini jika kita tidak melekat pada sebuah gereja lokal yang hidup. Kita menemukan peran kita dalam hidup melalui hubungan dengan orang lain. Alkitab menyatakan setiap bagian mempunyai arti bagi tubuh secara keseluruhan, bukan sebaliknya. Tubuh yang kami maksud adalah tubuh Kristus dari umat yang terpilih. Sebagai bagian dari tubuhnya, setiap kita masing-masing mempunyai arti dan fungsi. Tetapi apabila jari tangan atau jari kaki terpotong, kita tidak dapat berbuat banyak, bukan? Jika suatu organ terlepas dari tubuh, akhirnya organ itu akan mengerut dan mati.
Organ itu tidak dapat hidup sendiri. Jika terputus dan terpotong dari sumber, yaitu gereja lokal, kehidupan rohani kita akan lemah dan akhirnya mati. Itulah sebabnya gejala pertama kemunduran rohani adalah kehadiran yang tidak konsisten dalam kebaktian-kebaktian penyembahan dan dalam pertemuan-pertemuan dengan orang percaya lainnya. Ketika kita mengabaikan persekutuan, segala sesuatu yang lainnya mulai mundur. Keanggotaan dalam keluarga Allah selalu ada konsekuensinya dan bukan untuk diabaikan begitu saja. Gereja adalah agenda Tuhan untuk dunia. Yesus berkata, "Aku akan membangun gerejaku, dan semua kekuatan neraka tidak akan dapat mengalahkannya." Gereja tidak dapat dihancurkan dan akan selalu ada sampai kekekalan. Gereja akan memiliki kehidupan yang lebih lama dari alam semesta, dan demikian juga peran kita di dalamnya. Orang yang berkata, "Aku tidak membutuhkan gereja," adalah seorang yang sombong atau bodoh. Gereja begitu penting sehingga Yesus mati di salib untuknya. Kristus mengasihi gereja dan memberikan nyawanya untuknya. Alkitab menyebut gereja sebagai mempelai Kristus dan tubuh Kristus. Tidak dapat dibayangkan kalau kita berkata kepada Yesus, "Aku mengasihimu, tetapi aku tidak menyukai istrimu," atau "Aku menerimamu, tetapi aku menolak tubuhmu." Tetapi kita melakukan itu ketika kita bersikap jahat atau mengeluh tentang gereja. Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi gereja seperti Yesus. Alkitab berkata, "Kasihilah keluarga rohanimu." Yang menyedihkan adalah bahwa banyak orang Kristen memanfaatkan gereja tetapi tidak mengasihinya. Kecuali untuk beberapa peristiwa penting yang menyebutkan semua orang percaya sepanjang sejarah, hampir setiap kali kata gereja dipakai dalam Alkitab menunjuk pada sebuah jemaat lokal yang nyata. Perjanjian Baru memakai keanggotaan dalam sebuah jemaat lokal. Orang-orang Kristen yang bukan anggota persekutuan lokal adalah mereka yang menjalani disiplin gereja dan disingkirkan dari persekutuan karena dosa besar yang diketahui masyarakat luas. Alkitab berkata bahwa seorang Kristen yang tanpa gereja lokal adalah sama seperti sepotong organ tanpa tubuh, domba tanpa kumpulan domba, atau anak tanpa keluarga. Itu adalah keadaan yang tidak alami. Alkitab berkata, "Kamu adalah bagian rumah tangga Tuhan dengan orang-orang Kristen lainnya." Kebudayaan individualisme independen pada masa kini telah menciptakan banyak anak yatim rohani, orang percaya kelinci dalam tanda kutip, yang melompat dari satu gereja ke gereja lain tanpa identitas, tidak ada tanggung jawab atau komitmen. Banyak orang percaya bahwa seseorang dapat menjadi orang Kristen yang baik tanpa menjadi anggota atau bahkan menghadiri gereja lokal. Tetapi Tuhan akan sangat tidak setuju. Alkitab memberikan banyak alasan yang kuat tentang mengapa kita berkomitmen dan aktif dalam persekutuan lokal. Mengapa kita memerlukan keluarga gereja? Keluarga gereja menunjukkan bahwa kita adalah seorang percaya sejati. Saya tidak dapat mengatakan bahwa saya adalah pengikut Kristus apabila saya tidak mempunyai komitmen pada sekelompok murid tertentu. Yesus berkata, "Kasihmu terhadap satu sama lain akan membuktikan pada dunia bahwa engkau adalah murid-muridku." Ketika kita datang bersama dalam kasih sebagai satu keluarga gereja dari berbagai latar belakang, ras, dan status sosial,
itu adalah kesaksian yang penuh kuasa pada dunia. Kita bukanlah tubuh Kristus sendirian. Kita memerlukan orang lain untuk mengekspresikan itu. Bersama, bukan terpisah. Kita adalah tubuhnya. Keluarga gereja menggerakkan kita keluar dari isolasi pementingan diri sendiri. Gereja lokal adalah tempat untuk belajar bagaimana bergaul dengan keluarga Allah. Itu merupakan laboratorium untuk mempraktikkan kasih yang penuh simpati dan tidak mementingkan diri sendiri. Sebagai anggota yang berpartisipasi, kita belajar mempedulikan orang lain dan berbagi pengalaman dengan orang lain. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Hanya dalam hubungan yang terus-menerus dengan orang-orang percaya yang biasa dan tidak sempurnalah kita dapat mempelajari persekutuan yang sejati dan mengalami kebenaran perjanjian baru tentang saling berhubungan dan bergantung. Persekutuan Alkitabiah adalah komitmen terhadap satu sama lain, sama seperti terhadap Yesus Kristus. Tuhan mengharapkan kita untuk memberikan hidup terhadap satu sama lain. Banyak orang Kristen yang mengetahui Yohanes 3 ayat 16, tetapi tidak mengetahui 1 Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Inilah jenis kasih yang penuh pengorbanan yang Tuhan harapkan dapat kita tunjukkan kepada orang percaya lainnya. Kesediaan untuk mengasihi mereka seperti Yesus mengasihi kita. Keluarga gereja membantu kita mengembangkan otot rohani. Kita tidak akan pernah bertumbuh dewasa hanya dengan mengikuti kebaktian-kebaktian penyembahan dan menjadi penonton yang pasif. Hanya berpartisipasi dalam kehidupan gereja lokal lah yang dapat membantu menumbuhkan otot rohani. Alkitab berkata, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan bagi semuanya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Frase satu sama lain atau satu dengan lainnya dipakai lebih dari 50 kali dalam perjanjian baru. Kita diperintahkan untuk saling mengasihi, saling mendoakan satu dengan lainnya, menguatkan satu sama lain, menasihati satu sama lain, menyapa satu dengan lainnya, melayani satu sama lain, mengajar satu dengan lainnya, menerima satu dengan lainnya, menghormati satu sama lain, membawa beban satu dengan lainnya, mengampuni satu sama lain, memberikan diri satu dengan lainnya, merendahkan diri satu sama lain, dan banyak lagi yang dilakukan bersama. Ini adalah keanggotaan yang alkitabiah. Ini adalah tanggung jawab keluarga kita yang Tuhan ingin kita penuhi melalui persekutuan lokal. Dengan siapa kita melakukannya? Mungkin kelihatannya lebih mudah untuk menjadi kudus jika tidak ada orang di sekitar kita yang keberatan dengan pilihan kita. Tetapi itu adalah kekudusan yang palsu karena belum diuji. Isolasi mengakibatkan kebohongan. Memang mudah untuk membohongi diri kita sendiri dengan berpikir bahwa kita sudah dewasa jika tidak ada seorang pun yang menentang kita. Kedewasaan yang sebenarnya muncul dalam hubungan. Untuk bertumbuh, kita memerlukan lebih dari sekedar Alkitab. Kita memerlukan orang percaya lainnya. Kita bertumbuh lebih cepat dan kuat dengan belajar dari satu sama lain dan saling percaya.
Ketika orang lain membagikan apa yang diajarkan Tuhan kepada mereka, saya belajar dan bertumbuh juga. Tubuh Kristus memerlukan kita. Tuhan menyediakan peran unik untuk kita dalam keluarganya. Ini yang disebut dengan pelayanan kita. Dan Tuhan telah memperlengkapi kita untuk tugas ini. Karunia rohani diberikan kepada kita masing-masing sebagai alat untuk menolong seluruh gereja. Persekutuan lokal kita adalah tempat yang dirancang Tuhan untuk menemukan, mengembangkan, dan memakai karunia-karunia kita. Kita juga mungkin mempunyai pelayanan yang lebih luas, tetapi itu adalah tambahan pada pelayanan kita di gereja lokal. Yesus tidak berjanji untuk membangun pelayanan kita. Ia berjanji akan membangun gerejanya. Kita akan mengambil bagian dalam misi Kristus di dunia. Ketika Yesus ada di bumi, Bapa bekerja melalui tubuh fisik Kristus. Sekarang, Ia memakai tubuh rohaninya. Gereja adalah alat Tuhan di bumi. Kita bukan hanya harus meneladankan kasih Tuhan dengan saling mengasihi, melainkan juga membawanya bersama ke seluruh dunia. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita adalah tangannya, kakinya, matanya, dan hatinya. Ia bekerja melalui kita di dunia. Kita masing-masing mempunyai kontribusi. Paulus berkata, Ia menciptakan kita masing-masing melalui Yesus Kristus untuk bersama Dia melakukan pekerjaan yang dilakukannya, pekerjaan baik yang telah Ia sediakan untuk kita, pekerjaan yang harus kita lakukan. Keluarga gereja akan membantu menjaga kita dari kemunduran. Tidak seorang pun dari kita yang kebal terhadap pencobaan. Dalam segala situasi, kita dapat melakukan dosa apapun. Tuhan mengetahui hal ini. Jadi, Ia menugaskan kepada kita sebagai pribadi yang bertanggung jawab untuk saling menjaga. Alkitab berkata, "Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa." Uruslah urusanmu sendiri. Itu bukanlah slogan orang Kristen. Kita dipanggil dan diperintahkan untuk terlibat dalam kehidupan satu sama lain. Jika kita tahu bahwa seseorang sedang goyah secara rohani sekarang ini, tanggung jawab kitalah untuk menjaga dan membawa mereka kembali ke dalam persekutuan. Yakobus menasihati kita, jika kamu tahu bahwa ada orang yang menyimpang dari kebenaran Tuhan, jangan singkirkan dia. Kejar orang itu dan bawalah kembali. Manfaat yang berkaitan dengan gereja lokal adalah bahwa gereja juga menyediakan perlindungan rohani dari para pemimpin yang saleh. Tuhan memberikan kepada para gembala tanggung jawab untuk menjaga, melindungi, mempertahankan, dan memperhatikan kesejahteraan rohani domba-dombanya. Kita diberitahukan tugas mereka adalah menjaga jiwamu, dan mereka tahu bahwa mereka bertanggung jawab kepada Tuhan. Iblis menyukai orang-orang percaya yang terisolasi, memisahkan diri dari kehidupan tubuh, terisolasi dari keluarga Allah, dan tidak dapat dimintai tanggung jawab oleh para pemimpin rohani, karena iblis tahu bahwa mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan taktiknya. Dalam buku The Purpose Driven Church dijelaskan bahwa menjadi bagian dari sebuah gereja yang sehat sangat penting bagi kehidupan yang sehat. Diharapkan kita juga mau membaca buku itu, karena buku itu akan membantu kita memahami bagaimana Tuhan merancang gerejanya secara khusus untuk menolong kita menggenapi kelima tujuan yang Tuhan ciptakan untuk kehidupan kita. Ia menciptakan gereja untuk memenuhi kelima kebutuhan kita yang paling dalam. Suatu tujuan yang dituju.
orang-orang untuk hidup bersama, prinsip-prinsip untuk menuntun kehidupan, profesi untuk dijalani, dan kuasa untuk dijadikan sumber. Tidak ada tempat lain di seluruh bumi di mana kita dapat memperoleh kelima manfaat tersebut dalam satu tempat. Tujuan Tuhan untuk gerejanya identik dengan kelima tujuannya untuk kita. Penyembahan membantu kita untuk terfokus kepada Tuhan. Persekutuan membantu kita untuk menghadapi masalah-masalah hidup. Pemuritan membantu menguatkan iman kita. Pelayanan membantu kita menemukan talenta. Penginjilan membantu menggenapi misi kita. Tidak ada apapun di bumi ini yang seperti gereja. Ketika seorang anak dilahirkan, ia akan secara otomatis menjadi bagian dari keluarga manusia secara universal. Tetapi anak itu juga perlu menjadi anggota keluarga tertentu agar dapat memperoleh perawatan dan pemeliharaan serta bertumbuh sehat dan kuat. Hal yang sama juga berlaku secara rohani. Jika kita dilahirkan kembali, secara otomatis kita menjadi bagian dari keluarga Allah secara universal. Tetapi kita juga perlu menjadi anggota gereja lokal, ekspresi lokal dari keluarga Allah. Perbedaan antara pengunjung gereja dan anggota gereja adalah komitmen. Pengunjung adalah penonton di sisi lapangan, sedangkan anggota terlibat dalam pelayanan. Pengunjung adalah konsumen, anggota adalah kontributor. Pengunjung menginginkan manfaat suatu gereja tanpa berbagi tanggung jawab. Mereka sama seperti pasangan yang ingin hidup bersama tanpa mempunyai komitmen pernikahan. Mengapa penting bagi kita untuk menjadi anggota gereja lokal? Karena itu membuktikan bahwa kita berkomitmen secara nyata terhadap saudara-saudara rohani kita, bukan hanya teori. Tuhan ingin kita mengasihi manusia yang sebenarnya, bukan manusia yang ideal. Kita dapat menghabiskan waktu seumur hidup untuk mencari gereja yang sempurna, tetapi kita tidak akan pernah menemukannya. Kita dipanggil untuk mengasihi orang-orang berdosa yang tidak sempurna, sama seperti Tuhan mengasihi mereka. Dalam kitab Kisah Para Rasul, orang-orang Kristen di Yerusalem sangat spesifik dalam komitmen mereka terhadap satu sama lain. Mereka mengabdi pada persekutuan. Alkitab berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tuhan mengharapkan kita memberikan komitmen yang sama hari ini. Kehidupan orang Kristen itu lebih dari sekedar komitmen kepada Kristus. Kehidupan itu juga komitmen kepada orang Kristen lainnya. Orang-orang Kristen di Makedonia memahami ini. Paulus berkata, mereka memberikan diri pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Menjadi anggota gereja lokal adalah langkah alami berikutnya jika kita telah menjadi anak Allah. Kita menjadi seorang Kristen dengan memberikan diri kepada Kristus, tetapi kita menjadi anggota gereja dengan memberikan diri kepada kelompok orang percaya tertentu. Keputusan pertama membawa keselamatan, yang kedua membawa persekutuan. Pertanyaan untuk kita renungkan pada bagian ini adalah, apakah tingkat keterlibatanku di gereja lokal menunjukkan bahwa aku mengasihi dan berkomitmen kepada keluarga Allah? Demikianlah bagian ke-17 pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada bagian ke-18. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.